Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Adada kulli hurfin kutiba aw yaktabu abadan aminin wa dhahran tahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدب النفع بعلومه وعلومه في الدارين أمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رضي الله عنه bermula rukun sembahyang yang ke-11 lah, yang ke-11 yaitu tasyahud akhir. Jadi kita menyambung pembacaan kitab fikih kita, yaitu masuk pada rukun sembahyang yang ke-11 yaitu tasyahud akhir. Ada 6 minggu tadi itu duduk tasyahud akhir, duduknya. Ada ini tasyahud akhirnya. Jadi bacaan tasyahud. Nah itu termasuk rukun. Bermula lafaz tasyahud yang sempurna yaitu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi tasyahud itu diisi banyak dengan wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah disitu itu tasyahud. Karena sholawat, doa itu lain tasyahud. Kalau rukun bagian rukun nafas berkes. Jadi tasyahud akhir itu atau tasyahud bacaannya mulai at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena wajib lah bacaannya. Adapun syarat-syarat di dalam tasyahud akhir ada 8. Nah, ini yang penting nih. Ya. Dan tadi itu insyaallah hafal ya bertahan. Yalah, hafal ya Allah insyaallah. Bila ada hafal ini ngetakan aja lah. Karena sudah wajib kalau ini. Lalu syarat-syarat dalam tasyahud akhir itu berjumlah 8 macam. Jadi syaratnya 8. Ini kada boleh tertinggal dengan 8 ini. Dia salah satu dengan 8 ini kada boleh tertinggal, harus wajib lah. Syarat yang pertama yaitu
jangan menggugurkan akan salah satu huruf-huruf tasyahud. Artinya jangan tertinggal. Jangan tertinggal. Lainnya artinya Allah at-tahiyyatul salah. Lalu dibacanya tahiyyatul mubarakatus salawat. A-nya tertinggal. Langsung aja variannya. Tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Assalamnya ada. Sahur aja tertinggal, maka tasyahud akhirnya atau bacaan tasyahudnya ada sah. Bila ada sah bacaan tasyahudnya, maka otomatis sembahyangnya pun ada sah juga. Ada termasuk rukun. Jadi amun rukun tertinggal, sebutin rukun tertinggal, maka amun inya kada ditambalinya, hukumnya batal. Artinya tertinggal wajib ditambal sama hukumnya adalah orang tu masbuk. Tasyahud tertinggal, masbuk hukumnya melamun. Ya, tasyahud aja ini kan saya perkara saya bangkat air coba kata baca. Ya kan? Melayau jempol iya deh. Mengalamun deh. Terbaca ada saja. Iyalah. Nah itu ambil ada terbaca. Jadi apa? Naik pulang masyarakat. Namun sawat baca aja ada orang. Tapi kalau itu sudah salam, imam salam, seorang salam juga. Ya, selama belum berbandir dan belum terubah kedudukan, maka boleh ini kedudukan langsung dari perjalanan tasyahud aja at-tahiyat terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tapi belum berubah. Nah untuk ini belum berubah lagi, sudah salam. Lalu bingung. Apa ini? Kita baca ada tasyahud. Kita baca ada kan? Nah, belum berubah. Masih kini nah. Kayak apa? Berdiri tambah rakaat, karena turun pulang jangan langsung salam, sujud sahwi pulang. Sama itu juga. Kamu ingat betul kemarin nyala sebagai seorang anak salam. Sudah tasyahud belum? Hanya mau bisa juga. Ya kan? Ya asal lawas dan duduk. Asal lawas. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasyahud kita baca. Ya kan kada baca. Nah makanya wajib menambah sarakaat. Menambah sarakaat wajib. Bila kada ditambahnya, maka hukumnya batal. Sembahyang tadi. Batal sembahyangnya. Ini karena meninggalkan satu rukun, satu kewajiban di dalam sembahyang. Jadi mengkawal ini berusahakan membaca tasyahud akhir itu huruf-hurufnya jangan sampai tertinggal, walaupun sedikit. Berarti tadi antaranya at-tahiyyatu, katakanlah at-tahiyyat, jadi bacanya tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Atau berikutnya at-tahiyyatu mubarakah, mubarak al-nya kita tinggal alif lam. Karena situ alif lam al-mubarakah. Hanya itu. Tapi kalau di dalam tajwid bilanya tu alif lamnya ada, langsungnya mubarakatul. Ya apa? At-tahiyyatul mubarakatus. Nah kita ya kan ini dimasukkan langsung kita dalam tajwid. Jadi padanya yang baca at-tahiyyatu mubarakatu salawatu. Nah itu ini tinggal untuk al-mubarak tinggal as-salat tinggal alif lam. Tadi tulisannya tah. Ya itu tulisannya nama-nama yang ada. Itu dijaga. Tayyibatu jebelnya at-tayyibatu lillah, at-tayyibat itu bermakna
tahiyatul mubarakatu salawatu jemaatnya tasdid orang assalamu alaikanya assalamu alaika ya tasdidnya ya tasdid itu mungkin kajun assalamu alaika ayyuhan nabiyyu nah itu tasdid dikata assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh kan ada tasdid kalau kita jalan kadang-kadang kan ahli tajwid kadang-kadang assalamu alaika assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ayyuhan nabiyyu nah dikit kadang-kadang lalu membaca assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ibadillahi salihin ibadillahi salihin apanya sot dikit sot kan ada titik sot enam kawannya dot kayak ini kan titik sot kayak ihdinas sirat sot dan sirat dan mustaqim jadi ibadillahis shalihin ya namanya itu ada para guru itu bila tahiyatul ibadah sendirian at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah itu sekarang sudah dipikir di sana dikajut masukkan jadi perkataan ini illallah dikitakan ke dalam dada jadi suara ini dikit dalam dada artinya apa seakan-akan suara mengadikin ini memanah mengubah hati kita illallah yang satu hanya Allah isyarat hanya Allah yang satu hanya Allah yang ada nih semalam jam satu jam kadang illallah ini kata karena kalimatnya illallah jangan kata illallah itu kata atau kayak ini kata juga ya kan dan tapi illallah yang tegap menjadi satunya kenapa jadi satu ya isyarat bahwasanya yang ada itu hanya Allah itu pengamalan namanya tak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atas diri aja mendapatkan awal laju tahiyatul barakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan buku Rasulullah ini laju iya kan tapi dia berangkat lah di situ mana hurufnya jangan tertinggal tasdidnya jangan tertinggal sampai ke situ. Bila tasdidnya tertinggal ada sah pulang sembahyangnya besar aja. Sembahyang baiknya sorangan atau berjamaah. Sorangan hati aja sembahyang aja berarti kayaknya enggak. Dan yang kedua, janganlah menggugurkan akan salah satu tasdidnya di dalam tasyahud tadi. Syarat yang ketiga, jangan pula mengganti akan salah satu hurufnya dengan huruf yang lain. Jangan ganti huruf yang lain. Akhirnya ya assalamualaikum biasa sin mana assalamu
alaika, assalamu alaika. Pakai shin dan warna. Shin bertitik, titik 3. Jalan. Orang shin biasa. Assalam ini apa? Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa kayak tajwid? Kalau tajwid ini, soalnya tajwid ini wajib hukumnya belajar. Bahkan tajwid ini banyak arti, banyak tajwid, banyak itu kena ada di sini. Itu sampai biasanya 6 doa itu kan 6 ada bil qabri itu sampai 6 fitnatul masih dajjal. Cuma boleh kan tambah lagi. Sedangkan Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu itu sampai kan tambah terus boleh. Proyeknya waya dasarnya sampai habis waktu sembahyang itu. Boleh. Proyeknya waktu zuhur jam 12, asar jam sekarang 14 jalan. Nah, jadinya sembahyang di awal waktu jam 12 sembahyang zuhur 12. Palingnya sembahyang zuhur ini paling lawas ya dia akan 10 menit lah, 15 menit lah lawan milik ya. Ya 10 menit itu sudah nang tentunya yang lambat lah. Jadi mulainya jam 12 di 10 menit tahapan tasyahud akhir dia berduduk saja. Kada salam dulu. Baca doa aja, nah itu batasan baca doa kada ada batasan sampai keluar waktu sembahyang zuhur tadi. Karena asar sampai keluar waktu asar, maghrib sampai keluar maghrib, isya sampai keluar isya, subuh sampai keluar waktu subuh. Artinya baca aja doanya sampai kita hatinya wujud sudah baca terus. Coba tuntahan, ada batasan, ada batasan doa. Sebelum salam, jadi baca aja. Tahan menikmati mengenai. Oh, baca aja. Itu apa? Asal bahasa Arab, bahasa kita. Bahasa kita, tuntung sudah lah. Ya Allah, ulun, ya Allah, ampuni ulun, ya Allah. Bahasa kita, batal semuanya. Eta. Inggih, atau kada doa, salah doa datang di sini kita Al-Fatihah karena berdoa salawat. Apa kata sarah asal bahasa Arab kena. Cuma kita membahas tasyahud tadi. Artinya huruf-hurufnya dia jujur aneh. Jangan sampai terjadi, jangan sampai terubah. Artinya terubah dengan sengaja. Artian sengaja ini ya tahu aja hurufnya pada yang itu disambungkan lain. Ya kan? Tahu aja kan assalamu alayka pakai sin halus, sin tipis, gantinya assalamu alayka. Tahu aja, mau diganti sengaja. Nah, amun kada sengaja apa? Kada sengaja apa? Atau nya sudah dua belajar dan juga sudah makhraj huruf sudah belajar, sifat huruf sudah belajar, huruf sudah belajar ya. Lalu kata belajar masih aja ya itu cuma huruf mau kada mau ubah itu mau. Nah orang ini dimaafkan sudah. Tapi bila kada sing pelajaran, kada mau belajar, kada hendak, tapi kayak itu dia kada berubah karena sebab kada hendak belajar, gurunya ada, kada hendak belajar, ini berhubungan dosa harus ambil. Pada ibadah, secara zahir ibadah, cuma secara batinnya itu kada ada ibadahnya. Ada. Ya, ada ibadah. Makanya banyak kalau kita ini tadi riwayat itu orang dalam kubur itu menyesal, ada banyak. Dan lagi hidup tuh kenapa berhari aku kada nuntut ilmu, kenapa berhari aku kada turun ke majelis taklim, kenapa ini banyak nih. Kenapa jadi kenapa karena ibadah yang digawinya itu kadangnya berpahala, kadang diterima Allah. Karena dia Nabi Allah sudah barang siapa beramal karena ilmunya wa huwa mardudatun la yuqbalu amaluhu, amalnya kada diterima Allah. Nah, jadinya mudah-mudahan amal kita terima mudah-mudahan kita. Namun sudah belajar itu ya sudah. Tetap kalau sudah berusaha deh
ikhtiar jalan secara Allah Ta'ala ini. Ini bila sudah menyangkut rukun qauli di masalah tajwid. Maka tajwid ini ilmu anti. Anti itu kenapa kita kali banget belajar. Kenapa jadi kali supan? Ya, itu bukan masalahnya. Anda belajar masa supan, kenapa? Bukan baik belajar. Cakap baik perayaan belajar. Ini karena kada baik inilah disuruh belajar. Karena kada dapat inilah kita disuruh mendapatkan. Lalu sebabnya itu timbul aku sopan. Kenapa jadi sopan? Aku kada baik. Aku kada bagus. Huruf bacaan aku kada bagus. Jangan. Ini Pak halang. Lalu boleh timbul saya. Satu belajar. Jadi kita sudah buka kulit kan nyaman satu apa faktor usia itu apa disengaja atau kada? Nah, kalau faktor usia atau terus masuk udur sudah. Hanya kan macam-macam sabab yang kaya dikehendaki ada, cuma ini sudah faktor usia. Karena biasanya bila sudah umur lanjut di atas, artinya sudah tulangi macam-macam. Pepandir ada jelas. Yalah, apalagi malu huruf. Nanti kan dianggap menyengaja ada dianggap menyengaja. Dan disabab menyengaja itu orangnya kawah aja, tapi kadang-kadang kawas deh. Orang assalamualaikum atau wajib ada sinnang halus, tapi dikarasinya assalamualaikum. Kemudian lagi mau betah, kemudian nah ini nggak boleh. Bagaimana ya kemana sambil. Makanya dia Quran itu jangan dilepas ke kubur. Quran jangan dilepas. Maksudnya apa? Quran jangan ditinggalkan, jangan tak dibaca. Barang aja sehari itu salambar tengah lambar aja. Tentu saja ada bulan Ramadan dosa. Ini bulan Ramadan hanya kan usaha pokoknya di luar Ramadan dan di dalam Ramadan kan baca terus Quran. Apa gunanya baca Quran? Ini malah akan muncul. Karena bila mumpung kita ini kaku membaca Quran, yang lainnya pun kaku. Jadi Quran ini kuncinya. Karena Quran inilah semuanya ilmu andanya di situ. Ya kan? Ilmu hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Kan Quran andanya. Bila Quran ini dibuka, pahamkah kata dibaca aja terus, karena rahasia daripada Al-Quran itu ada yang kita rasakan. Baca terus, karena itu rasakan dan perubahannya. Amalkan di Quran. Pengen 3 tahun biar amalkan Quran ada perubahannya. Mungkin 3 tahun itu stumat, yalah, stumat aja 3 tahun itu. Lalu umur kita hidup per 10 tahun sudah. Ada yang 30, ada yang 50, ada yang 60, ada yang 60, ada yang 70. Kan terus kita hidup pada baca Quran. Baca Quran paling 3 tahun amalkan ya biar. Insya Allah pada penghafal ingat ya. Sok Yasin ini telah jadi sampai minggu lah 3 tahun. Kalau aku aja Yasin itu di luar kepala aja lagi. Cuma di dalam kepala. Ada artiannya itu perhatian dengan acara itu kau aja sendiri. Kau aja sendiri. 3 tahun Quran mulai alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Karena sampai kita qul a'udzu birabbin nas malikin nas ulang. Karena alif lam mim dzalikal kitabul ulangi. Berapa bulankah, berapa tahunkah yang tamat? Pokoknya asal dibaca aja terus sebenarnya. Karena salam barang ini kesan, karena ada perubahan. Rata kita mendapatkan, karena ada itu perubahan. Ada mudah-mudahan ya lah. Karena bila sudah menyangkut rukun qauli, ini sudah namanya. Rukun
qauli itu namanya. Kan syaratnya jangan mengganti salah satu hurufnya dengan huruf yang lain. Betul sudah? Tiga lain. Yang keempat syarat akhir yaitu jangan cedera yang mengubah akan maknanya nanti. Jangan merubah akan bunyi huruf, namanya bunyi huruf itu merubah daripada makna yang dimaksud kita. Jangan sampai itu. Mubarakus ya mubarakus betul. Asyhadu an la asadu Allah jangan aku bersaksi apa maknanya asadu. Ya jangan. Jangan sampai mengubah akan maknanya mencederai hurufnya itu. Jadi pulang mainnya. Mudah-mudahan kita dapat jalan dari Allah Taala. Yang kelima syarat yaitu memperdengarkan kepada dirinya akan bacaannya. Nah, sama Al-Fatihah. Ini taringan harus mendengar wajib. Taringan siapa? Taringannya taring Quran marahat. Taringan ninja. Makanya bila membaca tasyahud kata bersuara. Untuk umat kami itu cuma suaranya ada sah itu bacaan. Atau berarti kamu selama apa timbul di dalam sekali kadang-kadang sekali kata penyakatnya betul-betul at-tahiyyatu assalamu asyhadu anna Allahumma di dalam ya ini mau kau jangan jatuh dalam kawan hasil artinya akan membaca tasyahud atau rukun qauli yang ada dalam sembahyang itu wajib taringan kita mendengar mulai awal sampai akhir. Dan rukun qauli kan 5 semalam. Ya lah. 5 lah rukun qaulinya 5. Keseluruhan 13. Rukun sembahyang keseluruhan 13. Cuma yang 13 ini kan dibagi 3. Qauli 5, qalbi 1, fi'li 2. Sisanya tak 13 kurang 6 menambah 7 lah. Nah 7 rukun fi'li. Nah ini supaya nyaman menghafal. Jadi rukun qalbi nambah 1 yaitu niat. Nah ini rukun qauli 5 nambah takbiratul ihram. Allahu akbar. Wajib juga mendengar mulai A sampai Ra. Yang kedua rukun qauli al-Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Aminnya itu kada termasuk rukun. Dia tinggal amin pada bapak. Kata tinggal si amin ini kan bapak juga. Terbatal sembahyang tak tinggal si amin. Nah, ketiga rukun qauli tasyahud akhir at-tahiyatul ketiga tasyahud akhir ini mulai at-tahiyatul sampai Rasulullah harus kadang-kadang. Tadinya kita aja ada orang ada artinya cukup kita aja dan mendengar. Artian mendengar itu baca bersuara Allah. Amun kada bersuara untuk umat-umat tapi dia mendengar tapi suara kada itu dia burung nambah suara itu hati. Lain untuk nambah suara. Kadang-kadang hati mana waktu hati di sini. Nih hati kita ada suara. Sah kanan itu ada sah. Ayamnya ada sah bacaannya. Dan yang keempat kena indah ini yaitu rukun qauli yang keempat membaca shalawat. Rukun qauli yang keempat. Asyhadu an Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad itu ya kan sedikit tidak. Ini keempat rukun qauli. Nan kalimat dalam
perkampihan, ya kan? Yaitu assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama itu wajib didengar mulai a sampai umnya sampai habis, wajib didengar. Jadi kada boleh assalam. Nah, kada dengar salam dia warahmatullahnya parai. Kada boleh. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau kifayahnya non sunat, kalau itu makruh dibuat. Ini namun kifayah, sunat dibuat wabarakatuh. Kalau sembahyang fardu, sembahyang sunat itu makruh dibawa wabarakatuh. Makruh. Nah ini kan kalau orang mau wabarakatuh, itulah. Tapi kita punya kifayah. Wabarakatuh ya lah, itu sunnah hukumnya. Dan kadang-kadang 5 rukun qauli, 5 rukun qalbi, 1 rukun fi'li, 7. Nama 7. Nah, ini katakan mulai berdiri, rukuk, i'tidal, ya lah, dan sujud, duduk antara dua sujud, sujud kedua, duduk tasyahud akhir. Nah, pas lah 7 kan. Lalu tartib penghabisan. Itu tartib ini berurutan kita. Jadi wajib mengenalkan kepada dirinya akan bacaannya. Mudah-mudahan. Yang keenam, syarat-syarat dalam tasyahud akhir yaitu membacanya dengan bahasa Arab ketika puasa atasnya. Jadi membaca tasyahud itu harus wajib bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Boleh. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatul mubarakah yang ampun barakat kepada salawat dan kebaikan kepada dia. Bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya Allah, salam kepada engkau wahai nabi dan rahmat Allah ta'ala dan barakah Allah kepada dia. Pasal itu mulainya ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hamba-hamba kepada hamba-hamba Allah Ta'ala orang beriman yaitu orang-orang saleh. Maka dia salam kepada orang-orang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah, dia aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sampai untuk bahasa Indonesia artinya atau selain bahasa Arab maka sembahyangnya kada sah. Jadi wajib bahasa Arab. Nah, ini wajib bahasa Arab. Kalau bisa ada bahasa Arab, bisa bahasa Arab, bisa disumberkan, bisa bahasa Arab, ya kan? Bisa bahasa Arab. Yang kedua, muwalatan antara kalimat-kalimatnya, yaitu mualah ini bersusun, berturut-turut, jangan tak paling-paling. Antara kalimat ini dan kalimat itu jangan tak huruf. Artinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. At-tahiyatus salawatul mubarakatul thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Saya telah Assalamu ayuhan nabi wa alayka wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa hurufnya? Jangan itu di situ, jangan. Tapi kayak apa tulisannya yang kayak itu juga dibaca. Ini maknanya mualatun antara kalimat-kalimatnya. Berturut-turut, jangan apa? Jadi jangan pakai huruf lah. Ini jangan dibaca bacaan. Nah, kedelapan yaitu syarat-syarat tasyahud akhir membacanya bertutup kecuali ada uzur. Nah, amunnya kada ada uzur, wajib duduk membacanya. Duduk. Nah, lalu duduknya kayak dengan sunat duduk tasyahud akhir, yaitu duduk tawarruk. Dengan sunat bila kata awal duduk tawarruk, duduk iftirash, itu duduk tasyahud awal. Kata awal duduk iftirash, duduk boleh bersila. Bila kata awal bersila, boleh berkunjur. Nah, ini asal duduk, ya kan? Nah, kata awal duduk berapa? Hanya bila kata awal berapa begiling, kata awal begiling berharap, kata awal juga berapa kata awal berharap, kata awal isyarat, kata awal berapa juga.
Kesandar lah. Isyarat apa? Isyarat kelopak mata atau isyarat tangan atau isyarat tangan yang kau bergerak. Bila kata kau isyarat yang lahir, isyarat hati. Inilah. Bila kata kau dua isyarat hati, sembahyang akan kurangnya. Jangan beli segi kurangnya dari sembahyang akan itu tuh sampai kasih itu kata kau berduduk ya pada ya jangan pakai. Ya Allah, saking mengejar agama dari mana-mana. Jadi membacanya berduduk kecuali atau otor kenapa kita duduk? Karena kalau duduk tawaruk terus, kalau duduk terus bersila. Karena kau bersila berhunjur. Karena kau berhunjur bangku kursi. Dan sampai artinya sampai kawak. Sembahyang ada istilah sembahyang itu perai. Nah, mudah-mudahan kita kawal mengamalkan. Nah, jadi delapan inilah artinya syarat-syarat tasyahud akhir. Jadi delapan ini wajib bagi kita menuntut. Hanya wajib kita kuasai delapan ini. Bila sudah belajar masih dua kada dapat, nah ini sudah wallahu a'lam jadi sama Allah Taala. Ya salah sendiri. Ya, yang penting belajar karena tugas kita cuma satu yaitu talabul ilmi. Itu aja tugas kita. Pahamkah kata jadi masalah. Yang penting untuk ilmu. Ya, untuk ilmu. Dan untuk ilmu itu santai aja, tidak usah merasa. Santai aja. Bagi rukun ulum itu santai aja, ada alasan juga. Karena mau mati keguruan. Keguruan kita sendiri mengaji itu supaya ikhlas, jangan tapi ditekan. Orang supaya ikhlas untuk ilmu. Banyak orang yang belajar di mana? Bila ada makanan makan di jalan, bila ada minum jangan lupa. Ada masalah. Asal jangan lupa panggilan. Kerja mana panggilan keluar aja. Di dalam pasien nak kada kopan ini nama tak di dalam pasien yang kada punya kada mendengar kada. Cuma kesalahan kada apa kada melarang. Yang penting hadir makan silakan minum silakan kada hendak puing kada lupa juga. Kenapa? Karena ujaran marhum Guru Rasyid Bapak datang guru ulun ujar saja menuntut ilmu itu supaya ikhlas jangan ditekan. Ikhlas. Hanya di Darussalam itu banyak yang jadi wali banyak jadi ulama besar. Kenapa? Karena gurunya ikhlas, muridnya ikhlas. Saking ikhlasnya enam murid sampai habis itu tak buing untuk ilmu. Banyak untuk ilmu untuk di Darussalam itu perguruan punya ada sebuah nang bemamai ada sebuah. Ada yang bemamai itu nang sampai yang mencari bukan murid itu kan sebuah. Dia sendiri aja benih asal turun aja kayak apa lagi kan ada masalah. Dia sendiri di perguruan biasa tidak mengajar dia sendiri. Tak kata aku masalah itu datang santri, datang di Qur'an Al-Fatihah kuringnya. Ini hendak kuring sih kalau orang mati. Walaupun melarang di sini, tapi kata Bapak yang penting sebutin aja niat tujuan aja mengajar di sini punya datang asal datang aja dia amsulah asal kurung aja dia sendiri. Ini karena anak-anak ini berkat ikhlasnya guru berkat doa perguruan alim. Nah, jadi itu aja yang menurut perguruannya santai aja yang penting untuk ilmu alim. Yang ditekan tuh yang ditekan tuh kayak apa? Ya, kalau hadirinlah maaflah, ada tugas. Jangan panggilan. Pakaian harus putih. Bahkan ada perguruan pun sini. Ada kalau guru itu banyak, dia macam-macam. Ada banyak. Ada mereka yang break di sini. Buruk sana, buruk. Besoknya ada lagi ada perhubungan di belakangnya lagi. Nah ini tegas. Bagus aja juga ada apa? Berarti gurunya nama menekan. Gurunya nama menekan. Nah, ya kadang-kadang ada yang disebutnya kayak itu, enam satang aja. Cuma jam perhubungan belum enam lagi jadi kita jangan tapi
paham kada paham itu terserah Allah Ta'ala. Penting hati orang. Dan makanya pasal kemudian dia sendiri buka jalan lah, karena di kampung juga boleh kampung. Buka aja di sini mulai pengajian, pelajaran kita barangnya kita melayani aja kah aja sih ini tetap melayani aja. Karena jadi bila ada dibuka, kita berkitab di kampung itu kampung ada, bila ada paham itu di sini banyak. Nah lalu di sini izin pun sudah ada. Almarhum Guru Dari ucap, almarhum Rusuk ucap, almarhum Rusuk itu guru yang mungkin pelajaran Rusuk kumpul lalu belajar pengembangan sendiri. Di video itu ya kan hanya kelas sendiri. Sampai datang lah. Kita berasa itu dok isi aja tadi. Asiden itu ucap, ngelah di sini. Buka pengajian. Pengajian apakah di sini yang dibicara? Artinya tuh yang dibacakan untuk para penanjaka bahasa Melayu aja, bahasa Arab asli, dan menang jasidin. Jangan almarhum Guru Dari bila menuntut ilmu, bila ikam bernyawa yang membuka majelis, jangan ditekan artian itu. Perintah kayak pakaian tak usah, pakaian yang tidak memutih, usah. Bagus saja, putih kan bapak. Cuma artiannya jasidin bisa mampu orang tidak yang penting hadir. Bila orang itu hadir syukur orang soleh. Tak usah nanti harus putih, harus hawam, harus hijau, harus ini ada. Pokoknya yang penting berpakaian. Ini yang penting berpakaian sopan gitu aja. Ibaratnya telanjang itu sarahannya di sini dia besar hadir melayannya. Nah, tidak ada yang penting hadir. Yang itu yang dicari. Nah ini tuh menuntut ilmu kan santai. Makanya dalam hadis itu talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib mana? Menuntutnya wajib. Rasulullah kada berucap talabul ilmi wa talabul fahmi kada. Cakap itu ucap nanti itu biar sakit kepala kita. Tuntut ilmu dan tuntut paham. Ini dia paham, baru paham. Ternyata sebagian paham, sebagian ini sifat 20 semalam ini kita tidak tahu. Lepas adalah itu kita makanya kitab tuh padahal pembahasannya sama, cuma kitabnya beda-beda. Kayak kita fikir nih, mulai yang halus sampai yang dalam itu yang dibahas bab pertama pasti masalah. Artinya masalah harus fikir sampai kitab 6 paling dalam. Pasti bukan ya Mbah Mukalimah Babul Taharah. Kenapa? Karena ilmu itu amun kada diulang kada diikat, kada dipasung, kada dimasukkan, hilang ilmu sifatnya. Itu sifat ilmu. Makanya ilmu itu harus diikat, harus dipasung. Apa pengikatnya? Pengikatnya ia nangdapitan, catatan. Makanya disuruh kami bila nuntut ilmu itu bersama konten, bersama buku. Sebenarnya apa? Karena ada dicatat. Nah dicatat aja lapas paling ada dicatat lalu. Nah ini banyak disuruh. Karena ilmu fisudur, laisa fisudur. Ilmu dalam yang hati ada di goresan. Cuma lewat goresan inilah masuk yang kita dalam hati tadi. Mudah-mudahan barakah kita menuntut ilmu ini ada. Berkah kita bacaan. Ya ternyata dulu mengukurkan kewajiban kita sebagai orang beriman. Mengukurkan. Hanya tauhid, fikih, tasawuf dibacakan. Membacakannya bang pulang yang modelnya kemudian paham. Mudah-mudahan paham. Mengharap mudah-mudahan paham mudah-mudahan. Jalan mudah-mudahan. Nah, jadi yang ini jadi santai kita. Tidak tersantai ya. Ini paham lah 8 menit. Mudah-mudahan paham. Adalah ya kita udah tamat pulang kita pulang. Ya udah banyak umur. Mudah-mudahan jangan kalau saya bikin itu berusaha cukup saya komennya. Jadi komennya ada bapak cuma akhirnya karena dinyatakan cara mengatakan mengenali ada rahatan sembahyang rahatan bergawai rahatan apa kayak punya tauhid itu
nang dinyatakan kan usaha nang rahatan nang dihapal kan usaha karena rahatan begawi kan kemudian banyak rahatan memasak nyatakan masaknya nah berkat masaknya siapa Allah sarapan nyatakan lalu rahatan bertata rahatan begawi nang tahajud untung alhamdulillah nah siapa nama ngawakan Allah ini pengamalannya benar-benar itu karena tasawuf pulang sabar syukur atau sangka baik ya, jangan panjarikan jangan masuk lagi jangan pandendam jangan behiri jangan berdengki jangan takabur jangan sombong pokoknya bukan memiliki tapi kehidupan pulang pandang orang pandangan yang baik terus ya jangan buruk labbaik Allahumma labbaik beratan orang baik-baik di sini artinya apa kita memandang orang walaupun secara zahir orang itu ahli maksiat baik terus ada menghadapi fikihnya pakai kata Allahu Akbar Allahu Akbar baca Quran salam baca itu aja pengamalannya kadang-kadang nang ada itu nang ada pengamalan iya nah dia membaca juga saya komennya ada senang berano adanya cukup saya komennya bacakan ya kita tinggal masuk sama-sama mudah-mudahan paham Pak jadi 8 syaratnya dan yang ini jadinya asyhadu itu ingin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan kemudian rukun sembahyang berikutnya yaitu penjelasan sholawat yaitu membaca sholawat di dalam sembahyang asyhadu sholawat dan rukun karena insyaallah kita sambung di bulan insyaallah dan hanya umur untuk bertahan sehat dan diberi taufik hidayah terwahid Allah a'lam bissawab. Baik sedangkan dapat membacakan salah dan khilaf dan minta maaf, minta halal, minta rida lawan kian perkataan. Mudah-mudahan apa yang boleh dibacakan tadi, boleh disampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi dari ulun seorang dan mudah-mudahan dengan barokah kita menuntut ilmu di sini dengan niat dan menuntut ilmu di sini mudah-mudahan kita berada diampuni Allah Taala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru kita, kerukunan warga kita, jiran tetangga kita, diampuni Allah Taala zahir dan batin seumur hidup dan mudah-mudahan kita berada di bawah masuk syurga bi ghairi hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Jannati 'alatil kahfiya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah